Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa proyek kreatif 1, kembali lagi di pertemuan yang ke-7, yaitu membahas tentang karya tulis bagian kedua. Temanya masih sama, yaitu jadilah mahasiswa plus plus terbang di atas awan mimpi dengan karya tulis ilmiah. Karya tulis yang saya kenalkan untuk kalian di semester 2 ini adalah karya tulis yang berupa berbasis gagasan. Nah, nanti ini bisa digunakan untuk kompetisi-kompetisi karya tulis ilmiah, juga bisa digunakan untuk pemenuhan tugas-tugas makalah atau karya tulis untuk keperluan akademik. Pada pertemuan kemarin sudah kita bahas dan kita bedah terkait dengan bab 1, bab 2, dan beberapa bagian pelengkap. Nah, kali ini kita akan membedah di bagian bab ketiga, yaitu metode penelitian atau metode penulisan. Kemudian bab 4 yaitu pembahasan. Kemudian bab 5 penutup yang berisi kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan bagian pelengkap penutup yaitu lampiran-lampiran. Baik, metode penulisan atau juga bersering juga dikatakan sebagai metode penelitian ya. Untuk karya tulis berbasis penelitian biasanya disebut sebagai metode penelitian. Kemudian untuk karya tulis berbasis gagasan biasanya disebut sebagai metode penulisan atau metodologi penulisan. Nah, metode penelitian itu jenisnya banyak sekali ya. Ada eksperimen, percobaan, ada observasi, pengamatan, wawancara, kemudian ada juga kuesioner, studi pustaka, dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau untuk keperluan perlombaan itu sudah diberikan panduan-panduan apa saja yang harus kita masukkan poin-poin di dalam metode penulisan. Nah, karena ini karya tulis berbasis ilmiah, saya bisa kasih contoh. Ini karya tulis berbasis gagasan ya, ini bisa saya kasih contoh di metode penulisan. Pertama, kalian cantumkan tahap-tahapan penulisan ya, tahap-tahapan penulisan. Mulai dari menganalisis permasalahan, yaitu produk, kalau di sini contohnya adalah masih sama dengan yang kemarin, yaitu produksi bawang merah ya, menganalisis permasalahan produksi bawang merah, kemudian sampai dengan menyusun saran dan rekomendasi. Jadi ini adalah tahap-tahapan penulisan dari awal sampai akhir. Kemudian poin kedua, bisa kalian cantumkan sumber data. Nah, data itu ada dua jenisnya ya, ada data sekunder, yaitu kita bisa ngambil dari pihak kedua. Pihak kedua itu siapa? Dari buku-buku, jurnal, literatur, dari website, dan dari situs-situs pemerintah misal. Atau juga data primer. Data primer itu kalian melakukan wawancara langsung ke sumber pokok permasalahan yang ingin kalian angkat. Misal ke petani bawang, yang kalian wawancara ke petani bawang, membuat kuesioner. Nah, itu adalah sumber data primer. Jadi data ada dua, primer dan sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, misal dalam ini adalah teknik pengumpulan datanya apa? Bisa studi pustaka, bisa wawancara, bisa kuesioner, bisa observasi. Nah, itu merupakan teknik pengumpulan data ya. Kalau di kelompoknya Yusuf ini, dia menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka ya, yaitu melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber buku, jurnal, internet, atau data-data sekunder tadi dikumpulkan menjadi satu. Nah, ini identifikasi masalah, studi pustaka, dan pengumpulan data. Nah, ini penting ya. Ini penting karena apa? Karena biasanya teknik-teknik pengumpulan data atau teknik metode penulisan ini lebih bagus kalau dibikin alur penelitian atau flowchart seperti ini ya. Ini diagram alir. Diagram alir ini lebih bagus sekali. Nah, kemudian 3.4 yaitu analisis data ya, analisis data. Tahap ini menggunakan analisis data dengan cara data berkala, yaitu dengan cara mengambil data pada waktu ke waktu secara kontinu, kemudian didapatkan perkembangan dalam bentuk yang lebih mudah untuk dilakukan analisis terhadap hasil metode. Nah, ini deskripsinya: pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, penarikan kesimpulan. Pengumpulan data sebanyak-banyaknya, direduksi itu mana saja data yang digunakan, disajikan datanya, kemudian penarikan kesimpulan dari data tersebut. Bisa juga dilakukan analisis data secara kuantitatif, yaitu secara numerik, atau juga analisis data secara kualitatif, yaitu penjabaran dengan narasi-narasi gitu ya, seperti itu. Kemudian kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu
apa ya, ini kerangka berpikir itu semisal state of the art. Jadi diagram yang menyajikan ide kalian itu muncul dan menghasilkan apa gitu ya. Sehingga diagram pertama di sini adalah terkait dengan permasalahan, diagram kedua di sini sebagai proses, ini adalah sebagai solusi kalian, kemudian apa fitur-fitur keunggulan dari solusi kalian, kemudian intinya adalah goal yang ingin dituju. Nah, ini adalah diagram alir. Jadi diterapkan ya, khusus untuk di kalian nanti juga diterapkan ya, diagram seperti ini, kemudian halaman yang berbeda, kemudian flowchart ya. Diagram ini juga bisa menggunakan flowchart. Ini di kalian sekalian juga harus dicantumkan ya. Jadi dari pertemuan 1 terkait dengan flowchart dan sebagainya, pertemuan 1 dari MS Word, Excel, kemudian flowchart, kemudian itu digunakan semua di karya tulis ilmiah. Ini adalah bab 3 ya, clear ya bab 3 ya, metode penulisan atau metode penelitian. Kemudian bab 4. Nah, bab 4 ini berisi tentang pembahasan ya. Nah, kalau di ini adalah membahas tentang rumusan masalah kalian tadi, rumusan masalah kalian ya. Nah, misal di sini rumusan masalahnya ada 3 ya, yaitu bagaimana konsep ansiot sebagai alat penyedia. Jadi konsepnya seperti apa ya. Kemudian bagaimana implementasinya seperti apa. Kemudian bagaimana implikasi ansiot ini adalah manfaatnya itu seperti apa. Ya, 3 poin itu dibahas di mana? Dibahas di bab 4. 3 poin itu dibahas di bab 4, yaitu di pembahasan. Yang pertama konsep ansiot. Nah, kalian jelaskan dulu deskripsinya, apa itu ansiot atau ide kalian, solusi yang kalian jabarkan ya. Kemudian biasanya dikasih dengan diagram seperti ini ya. Ini namanya struktur kerja atau diagram kerja ya, atau diagram blok. Nah, ini akan memudahkan orang memahami ya, reviewer memahami ya. Jadi diberikan seperti ini bagus sekali ya, diberikan seperti ini. Kalian juga wajib diberikan seperti ini. Nah, ini adalah desain lahan yang akan diberikan dengan ansiot. Jadi ansiot itu apa sih? Di dalam ansiot, dalam ide kalian itu ada apa aja? Ini adalah ansiotnya, di dalamnya ada ini semua, bisa digunakan oleh petani. Kemudian nanti diletakkan di lahan di mana? Diletakkan di sini, ini sumbernya. Nah, ini kan sangat mudah dipahami oleh orang ya. Nah, ini adalah konsep pertama ya. Nah, konsep bisa diawali dengan desain pertama ya, kemudian desain ansiot klien, karena biar basis IoT berarti ada server, ada klien gitu ya. Kemudian interface-nya atau aplikasi, karena dia berbasis aplikasi untuk penggunanya. Nah, itu konsep. Kemudian yang kedua adalah implementasi ya. Implementasi tadi di rumusan masalah yang kedua adalah implementasi. Biasanya pertama, emang kalau ide kita berbasis gagasan yang teknologi ya, biasanya pertama adalah konsep atau gambaran umum, kedua adalah implementasi dan pengujian, kemudian yang ketiga adalah implikasi atau manfaat. Nah, itu biasanya dibahas di bab 4. Implementasi ini berarti dia mulai dari pembuatan alat bahan apa saja yang dibutuhkan, langkah-langkah pembuatannya seperti apa, kemudian dijelaskan, kemudian kalau ada dibandingkan ya, kalau ada dibandingkan dengan kompetitor ya, atau dengan yang konvensional. Ini kan konvensional, ini yang modern dengan solusi ansiot gitu ya. Ini flowchart kerjanya. Nah, ini nanti di karya tulis kalian juga harus dicantumkan flowchartnya ya. Flowchart cara kerja. Kalau ya yang belum punya Visio, pakai MS Word juga bisa membuat flowchart gitu ya. Nah, flowchart. Sasaran penggunanya siapa saja ya. Kerjasama gitu. Sasaran pengguna itu pihak yang akan digunakan, dan kerjasama itu adalah pihak-pihak terkait yang terlibat gitu ya. Kemudian implikasi pembuatan ansiot. Nah, ini manfaat ansiot buat pertanian itu apa gitu ya. Dengan dilengkapi analisis SWOT. SWOT itu adalah strength, kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunity ya, peluang ya, threat. Nah, terbatasnya kemampuan iptek oleh petani, lemahnya seperti itu ya, analisis SWOT. Nah, kalian bisa pelajari di beberapa sumber apa itu analisis SWOT. Nah, ini bisa dimasukkan di implementasi apa namanya, implikasi dari ansiot ya, di bab 4 pembahasan gitu. Nah, saya kira ini cukup mana ya. Nah, dengan analisis SWOT ini sangat membantu sekali orang memahami
apa sih kelemahan, apa sih kelebihan dari alat kalian gitu ya. Ada kelemahan, ada kelebihan, ada peluang gitu ya. Nah, itu apa yang menjadi kekuatan dari ide kalian untuk diterapkan. Nah, ini adalah apa namanya? Bab 4 ya, bab 4. Jadi simpel sebetulnya, kalau di rumusan masalah 3, di bab 4 juga 3. Ya, termasuk analisis SWOT. Ya, termasuk analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ancaman itu kira-kira apa yang akan menghentikan keberlanjutan dari ide kalian jika dilaksanakan. Sip. Kemudian bab inti dari bab terakhir atau bab terakhir dari inti adalah bab 5, yaitu penutup. Nah, penutup juga ada 3 ya. Kesimpulan juga ada 3. Jadi rumusan masalah 3, pembahasan ada 3. Di penutup juga ada 3, yaitu adalah yang pertama menjelaskan konsepnya, yaitu kesimpulan menjawab rumusan masalah, implementasinya seperti apa, dan implikasinya seperti apa. Itu adalah penutup. Menyimpulkan dari pembahasan masalah yang jumlahnya 3. Kemudian saran. Nah, saran ini adalah hal-hal yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan dari ide kalian. Contohnya pengoptimalan perancangan PV agar daya listrik loss kecil, pengujian alat dengan standar internasional, ANSET membutuhkan sosialisasi serangkana. Apakah kalian sudah melihat di sini itu alatnya jadi? Belum kan? Alatnya belum jadi kan, hanya desain kan? Nah, hanya desain nih. Hanya desain. Nah, ini kan desain, ini juga desain kan, belum bukan foto gambar alat jadi kan. Nah, ini adalah termasuk karya tulis berbasis gagasan. Jadi belum jadi. Enggak apa-apa gitu ya. Nanti ketika lolos baru dibuat. Ketika lolos perlombaan atau kompetisi baru dibuat. Kemudian ini 20 selesai. Kemudian lanjut ke bagian pelengkap dari isi adalah daftar pustaka ya. Daftar pustaka dengan penulisan dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar ya, seperti ini. Dan kalian lihat di sini daftar pustakanya ya. Apakah ada yang ya dari blogspot dan sebagainya? Kan tidak ada, dari sumber-sumber terpercaya ya. Dari BPS, dari detik.com, dari kementerian, dari buku jurnal ya, dari jurnal, dari website Pemkab ya. Minimal kalau bisa 10 ya. Minimal kalau bisa 10, minimal 10 daftar pustaka. Kemudian selanjutnya adalah daftar riwayat hidup. Kalian bisa contoh pakai format ini. Ini adalah formatnya PKM ya. Dibubuhi tanda tangan, daftar riwayat hidup. Dan yang terakhir juga adalah daftar riwayat hidup dari dosen. Nah, ini nanti dosennya saya aja, Gus Ramlan. Ya, ini kalian bisa ketik ulang daftar riwayat hidup saya ini ya. Kemudian kalau ada bisa dilampirkan dokumentasi ya. Dokumentasi adalah foto-foto kalian ketika mengambil data. Misal kalian mengambil data ke lahan pertanian atau apa, di foto, itu dokumentasi kalian seperti itu. Nah, itu ya saya kira bedahnya cukup jelas sekali. Bab 3, bab 4 dan bab 5 dan bagian penutup. Silahkan kalian satukan dengan pertemuan di part 1 minggu kemarin menjadi sebuah karya tulis yang utuh ya. Dan itu dikumpulkan sebagai bahan atau persyaratan atau ujian tengah semester untuk mata kuliah proyek kreatif. Baik, saya akhiri. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan diskusi di kolom komentar di Google Classroom atau di YouTube ini ya. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab diskusi yang kalian ajukan. Terima kasih, semangat belajar dan selamat menjalani masa-masa ujian tengah semester. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja ya. Di rumah juga tetap produktif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.